Kali ini kita akan membahas materi aritmatika komputer. Halo, kali ini aku akan bahas tentang ALU atau Arithmetic Logic Unit. Tapi sebelum itu, ada yang sudah tahu tentang ALU ini atau mungkin sudah ada yang mempelajarinya? Kalau belum, jangan sedih atau cemberut ya. Tenang aja, kita akan bahas bersama-sama mengenai ALU ini. Jadi, catat baik-baik, oke? ALU merupakan bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer. Di dalam operasi aritmatika ini sendiri terdiri dari berbagai macam operasi, di antaranya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mendesain ALU juga memiliki cara yang hampir sama dengan mendesain encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Rangkaian yang digunakan untuk melakukan perhitungan ALU disebut adder. Nah, ada 3 jenis adder nih. Yang pertama adalah half adder, yang merupakan dasar penjumlahan bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu dinamakan penjumlahan tak lengkap. Full adder sendiri mengolah penjumlahan untuk 3 bit bilangan atau lebih. Makanya dinamakan rangkaian penjumlahan lengkap. Sementara parallel adder merupakan rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlah bilangan biner berapapun bitnya tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Selanjutnya, hubungan interkoneksi ALU. Ada register yang merupakan tempat penyimpan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Apabila terjadi proses eksekusi data dalam register yang dikirim ke ALU untuk diproses, hasil eksekusi nantinya diletakkan ke register kembali. Sementara flag di set ALU sebagai hasil dari suatu operasi. Misalnya, overflow flag di set 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Unit kontrol sendiri akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan pemindahan data ke dan dari ALU. ALU juga bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut sebagai mesin language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan logic boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi dan tugas tersendiri. ALU ini merupakan sirkuit CPU berkecepatan tinggi yang bertugas untuk menghitung dan membandingkan angka-angka yang dikirim dari memori ke ALU untuk dikalkulasi dan kemudian dikirim kembali ke memori. Jika CPU diasumsikan sebagai otaknya komputer, maka ALU inilah yang berpikir untuk menjalankan perintah yang diberikan kepada CPU tersebut. ALU sendiri merupakan suatu kesatuan alat yang terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika, yang termasuk di dalamnya sekelompok transistor yang dikenal dengan nama logic gate, di mana logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar matematika dan operasi logika. Instruksi yang dapat dilaksanakan oleh ALU disebut sebagai instruction set. Nah, kawan-kawan, demikian penjelasan tentang ALU ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini Aziz dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan juga dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Himmatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aritmatika integer. Langsung saja ke pendahuluan. Latar belakang, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam definisi seperti itu, terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus, dan seterusnya.
sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer yang memproses informasi atau sistem pengolah informasi. Tujuan mengetahui dan penjelasan aritmatika integer dalam aritmatika komputer supaya kita dapat mempelajari dan memahami materi tersebut dengan baik. Selanjutnya kita ke pembahasan. Bagian ini akan membahas fungsi-fungsi aritmatik bilangan dalam representasi komplement 2. Negasi. Pada notasi komplement 2, pengurangan sebuah bilangan integer dapat dibentuk dengan menggunakan aturan berikut. Anggaplah komplement boolean seluruh bit bilangan integer termasuk bit tanda. Perlakukan hasilnya sebagai sebuah unsigned binary integer, kemudian tambahkan 1. Misal 18 sama dengan 000100010. Komplement 2. Representasi integer positif, negatif, dan bilangan 0. Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan sign magnitude, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 komplement 2, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Pada kasus komplement 2, terdapat representasi bilangan n bit untuk min 2n, tapi tidak terdapat untuk 2n. Aturan untuk mendeteksi overflow. Yang pertama, aturan overflow yaitu bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka akan terjadi overflow bila dan hanya bila memiliki tanda yang berlawanan. Yang kedua, aturan pengurangan, yaitu untuk mengurangkan sebuah bilangan subtrahen dari bilangan lainnya minuen, anggaplah komplement 2 subtrahen dan ditambahkan hasilnya ke minuen. Pembulatan. Teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE adalah sebagai berikut. Pembulatan ke bilangan terdekat, yaitu hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasi. Pembulatan ke arah, yaitu hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga positif. Yang ketiga, pembulatan ke arah, yaitu hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga negatif. Dan yang terakhir, pembulatan ke arah 0, yaitu hasil dibulatkan ke arah 0. Dan sekarang kita ke penutup. Semua bilangan dapat direpresentasikan dengan hanya menggunakan bilangan 0 dan 1 untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer. Kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik, hanya bilangan biner yang dapat merepresentasikan bilangan. Integer digunakan untuk merujuk kepada tipe data apapun yang merepresentasikan bilangan bulat atau beberapa bagian dari bilangan bulat. Representasi integer positif di dalam komputer sebenarnya adalah untaian bit dengan menggunakan sistem bilangan biner. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah representasi dan aritmatika bacaan.
Pada sistem komputer, sistem bilangan yang dipergunakan adalah sistem bilangan biner, atau perluasannya seperti sistem heksadesimal. Sistem desimal yaitu sistem bilangan yang biasa kita pergunakan menggunakan bilangan dasar 10. Sistem bilangan biner menggunakan bilangan dasar 2 dan sistem bilangan heksadesimal menggunakan bilangan dasar 16. Dalam sistem bilangan biner, dengan bilangan dasar 2 dan simbol bilangan angka menggunakan 0 dan 1. Nah, untuk sistem bilangan heksadesimal mempunyai bilangan dasar 16 dan angka digitnya dinyatakan dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F, di mana huruf-huruf pada sistem tersebut mempresentasikan A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Teman bisa melihat tabel berikut dan ini akan kita gunakan untuk mengkonversi. Kita konversikan bilangan biner ke desimal, itu contohnya 1100, 100, dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan 2 yang telah dipangkatkan sesuai urutan 0, 1, 2, 4, dan seterusnya, kemudian kita jumlahkan. Lalu selanjutnya konversi bilangan biner ke heksadesimal dengan cara memisahkan bilangan tersebut menjadi beberapa bagian dimulai dari yang paling kanan. Nah, setiap bilangan ini harus terdiri dari 4 angka. Kemudian jika bagian terakhir kurang dari 4 digit, dapat menambahkan bilangan 0. Nah, yang kali ini kan ada 7. Jadi 110 dan 0100 atau 0110 dan 010. Nah, 010 ini kan bilangannya kurang ya. Jadi kita tambahkan 0 menjadi 0100. Bilangan heksadesimal. Nah, kita konversikan bilangan heksadesimal ke biner itu dengan cara contohnya FA. Nah, contohnya kan FA. Nah, itu caranya mudah banget. Kita tinggal lihat tabel, lalu kita cocokkan dengan bilangan FA tadi. Selanjutnya bilangan heksadesimal ke desimal. Itu contohnya masih sama, yaitu FA, dengan cara mengalihkan bilangan-bilangan tersebut dengan 16 yang telah dipangkatkan sesuai urutan 0, 1, 2, 4, dan seterusnya, kemudian kita jumlahkan. Terima kasih telah menonton dan nantikan materi selanjutnya.